Apakah kaki Anda terasa berat, kram, atau kebas saat berjalan? Dan kalau Anda perlu jalan jauh, perlu duduk beberapa kali karena kakinya kram. Ini adalah tanda-tanda terjadinya spinal stenosis, saraf terjepit di lumbar yang terjadi karena proses penuaan. Mungkin Anda belum pernah mendengar istilah spinal stenosis. Ini sering kali terjadi. Sekitar 10-30% orang di atas usia 60 tahun menunjukkan tanda-tanda terjadinya spinal stenosis. Jadi lumayan sering. Di tulang belakang kita ada rongga. Ini rongga syaraf, spinal canal, isinya syaraf yang menuju ke kaki. Dan pada tulang belakang yang normal, rongga ini cukup luas sehingga sarafnya bisa berfungsi dengan baik dalam segala posisi di lumbar. Membungkuk, ke belakang, ke samping, nggak ada masalah. Spinal stenosis di lumbar terjadi kalau rongga ini menyempit sehingga sarafnya terjepit. Dan ini bisa menyebabkan nyeri, kebas, kesemutan, atau kelemahan otot di kaki, terutama saat berdiri atau berjalan. Apa penyebab dari spinal stenosis? Spinal stenosis disebabkan oleh proses penuaan atau degenerative changes. Persendian ini menjadi pengapuran atau arthritis, menebal, membesar. Ligamen yang menghubungkan tulang dan tulang ini diikat oleh ligamennya menebal. Dan tulang muda tumbuh masuk ke rongga saraf. Dan yang terakhir, bantalan ini menipis dan menonjol, bulging. Ini semua menyebabkan rongga saraf di tulang belakang ini menjadi sempit, sehingga akhirnya sarafnya terjepit. Kadang saraf ini bisa menyesuaikan dan pindah dari tempat yang sempit ke tempat yang lebih lebar, sehingga sarafnya tidak terjepit. Tapi kalau jepitannya sudah parah sekali dan sarafnya nyangkut, saraf ini tidak bisa kompensasi lagi. Dan akhirnya gejala-gejala yang saya sebutkan tadi itu muncul perlahan-lahan. Apakah spinal stenosis berbahaya? Spinal stenosis tulang belakang tidak mengancam nyawa dan tidak mematikan. Tapi kondisi ini sangat mengganggu kualitas hidup seseorang. Jika tidak ditangani dengan baik atau kasus berat, ini bisa menyebabkan kerusakan saraf yang permanen yang dapat mengakibatkan kelemahan otot di kaki, mati rasa, atau bahkan gangguan buang air besar, buang air kecil. Bila saraf sudah rusak, pemulihannya akan sulit sekali. Bahkan operasi pun belum tentu bisa membaik. Tapi harus dibebaskan supaya ada kesempatan untuk tubuh kita memperbaiki saraf yang rusak itu. Kelumpuhan akibat dari spinal stenosis ini jarang sekali terjadi. Mungkin Anda pernah dengar orang bilang kalau saraf terjepit tidak dioperasi akan menyebabkan kelumpuhan. Tapi pada spinal stenosis ini jarang sekali menyebabkan kelumpuhan. Dalam hal ini kelumpuhan artinya tidak bisa jalan sama sekali. Ini jarang sekali terjadi. Jadi jika Anda mempertimbangkan operasi, tujuannya adalah untuk membebaskan saraf, memperbaiki kualitas hidup supaya nyerinya berkurang, tapi jangan operasi karena takut lumpuh. Jadi diagnosis dini dan penanganan yang tepat adalah kunci untuk mencegah komplikasi dalam jangka panjang. Bagaimana cara mendiagnosis spinal stenosis? Sebenarnya spinal stenosis ini bisa dikenali dari gejalanya. Gejala seperti nyeri di kaki, kram atau kebas, kelemahan otot saat berjalan atau saat berdiri, dan membaik saat duduk. Kalau Anda punya keluhan semacam ini, mungkin Anda terkena spinal stenosis. MRI scan digunakan untuk menegakkan diagnosis. MRI ini bisa menunjukkan saraf terjepitnya di mana, level mana, dan seberapa parah. Selain MRI, rongsen atau X-ray juga penting untuk mendeteksi tulang belakang yang geser atau tidak stabil.
Ini seringkali terjadi bersamaan dengan spinal stenosis. Dan mengetahui adanya tulang belakang yang geser, tidak stabil ini sangat penting untuk menentukan langkah selanjutnya dan terapi yang tepat. Jadi kalau curiga ada spinal stenosis, MRI scan dan X-ray rongsen ini perlu dilakukan. Latihan apa saja yang aman untuk penderita spinal stenosis? Olahraga seperti jalan kaki, berenang, terus sepeda, stretching yang ringan pada umumnya aman dan bermanfaat bagi penderita spinal stenosis. Latihan penguatan otot core muscle juga bisa membantu untuk menyetabilkan tulang belakang yang geser. Terus hindari aktivitas berat seperti lari, lompat, mengangkat beban berat. Walaupun dilakukan dengan teknik yang benar, mengangkat beban berat ini bisa memperburuk spinal stenosis. Juga Anda harus hindari semua gerakan apa saja yang bisa memicu nyeri punggung dan nyeri di kaki. Walaupun begitu, aktivitas fisik atau olahraga ini sangat penting. Jadi tetaplah berolahraga selama masih nyaman. Apa pilihan pengobatan untuk spinal stenosis? Spinal stenosis biasanya ditangani dengan metode konservatif dulu, seperti fisioterapi, minum obat anti nyeri, anti radang, menjaga postur supaya posturnya tetap bagus, dan kadang-kadang perlu suntik steroid. Tapi kalau gejala tidak membaik, operasi harus dipertimbangkan untuk membebaskan saraf. Saraf ini tidak bisa dibiarkan terjepit berkepanjangan karena bisa menyebabkan kerusakan saraf. Jadi pengobatan apa yang tepat ini tergantung dari gejala, seberapa parah keluhannya, dan bagaimana spinal stenosis ini mengganggu kualitas hidup seseorang. Apakah semua perlu dioperasi? Jawabannya tidak. Banyak orang yang bisa membaik dengan terapi konservatif seperti fisioterapi dan minum obat. Operasi bisa dipertimbangkan bila gejalanya parah, nyerinya mengganggu aktivitas sehari-hari, nggak bisa beraktivitas dengan normal, atau tidak membaik dengan pengobatan atau cara lain yang lebih simpel. Operasi sangat disarankan bila terjadi kelemahan otot atau gangguan buang air besar, buang air kecil. Ini penanganannya adalah operasi. Itu tadi informasi tentang spinal stenosis. Semoga informasi ini bisa bermanfaat bagi Anda semuanya. Kalau Anda punya topik-topik yang ingin saya bahas, tolong tulis di kolom komentar. Kalau Anda punya pertanyaan juga bisa tulis di kolom komentar, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.